Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibri Armando dengan NPM 2215061094 dari kelas PSTIP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rangkaian percobaan pada praktikum Embedded System 772, yang mana terdapat 4 rangkaian, yaitu yang tiap rangkaiannya menggunakan sensor yang berbeda. Untuk rangkaian pertama itu menggunakan sensor DHT22 yang fungsinya untuk mengecek suhu dan kelembaban suatu ruangan. Untuk sensor yang kedua pada rangkaian kedua yaitu menggunakan sensor LDR. Untuk yang ketiga itu menggunakan sensor ultrasonik, dan yang keempat itu menggunakan motor servo. Untuk rangkaian pertama itu menggunakan sensor DHT22, yang mana dapat dilihat pada rangkaian itu hanya menggunakan satu sensor, yaitu DHT22, yang pada codingannya itu pada baris pertama itu merupakan penginputan atau pemanggilan library dari DHT.h. Ini merupakan karena menggunakan sensor DHT. Selanjutnya itu pendefinisian DHT pin, yaitu pin yang akan kita gunakan untuk sensor DHT ini, di mana akan disambungkan pada pin 12 pada Arduino Uno. Oke, selanjutnya pendefinisian tipe dari DHT. Karena kita menggunakan tipe DHT22, kita akan definisikan yaitu DHT22. Oke, selanjutnya masuk kita pada fungsi point setup yang digunakan untuk penginisialisasian, yang mana untuk baris 6 ini merupakan penginisialisasian dari baud rate, yaitu sebesar 9600. Dan baris 7 itu merupakan penginisialisasian dari sensor itu sendiri, yaitu sensor DHT. Selanjutnya kita masuk pada fungsi perulangan, yang mana pada baris 10 ini merupakan delay 1 detik yang kita gunakan untuk waktu yang kita berikan pertama kali kepada DHT untuk pengecekan kondisi pada ruangan tersebut, yang mana kondisi yang akan dicek yaitu kelembaban yang telah kita deklarasikan pada baris 11, dan pengecekan pada temperatur atau suhu dari ruangan tersebut yang kita deklarasikan pada baris ke-12. Mana untuk baris 13 dan 14 itu merupakan pengecekan apabila sensor ini tidak mendapatkan input berupa angka yang mana ini fungsi dari is not sendiri, yaitu is not a number. Karena ketika number tidak terdeteksi pada pada sensor ini, maka serial print akan mengeluarkan output, yaitu sensor rusak. Ini akan berulang terus. Dan untuk apabila if ini tidak terlaksana atau tidak terpenuhi, maka serial output akan memberikan atau menampilkan kondisi kelembaban dan juga kondisi suhu pada ruangan tersebut. Nah, akan kita jalankan dari rangkaian ini. Oke, dapat dilihat yang mana kelembaban dari ruangan ini 40% dan suhu sebesar 24 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut pada rangkaian kedua, yaitu rangkaian yang menggunakan sensor LDR.
Karena terdapat pada rangkaian ini menggunakan satu Arduino Uno, satu sensor LDR, dua resistor, dua LED, dan satu breadboard. Yang mana pada sensor LDR ini sendiri terdapat 4 pin yang satunya itu sebagai VCC atau kutub negatif positif dan gainnya untuk kutub negatif dari sensor ini. Oke, untuk codingannya kita menggunakan pendefinisian count in pada 3 bits pertama, yaitu untuk LDR pin, yaitu pin yang kita sambungkan pada LDR itu menggunakan pin A5, dan selanjutnya ada PWM LED pin yang bersambung pada pin 3 yang akan tersambung pada LED ini, LED sebelah kanan. Dan juga pada bus ketiga itu ada pendefinisian dari LED yang satunya yaitu non PWM LED pin pada breadboard yang akan sambung pada pin titik nomor 2 pada Arduino. Karena fungsi dari kedua LED ini akan terlihat pada baris 9 sampai baris 17 di dalam codingannya. Selanjutnya masuk pada point setup, di mana ini merupakan penginisiasian dari saat pertama, yaitu baud rate yang akan kita gunakan yaitu 9600, dan 12 selanjutnya itu inisialisasian dari kedua LED ini yang akan menggunakan sebagai output dari rangkaian tersebut. Selanjutnya masuk pada fungsi perulangan, yang mana bus pertama ini merupakan itu pada baris 10. Fungsinya itu pendeklarasian dari sensor ini, yaitu sensor LDR. Dan selanjutnya itu baris 11 dan 12, yaitu codingan atau baris yang fungsinya untuk menampilkan output dari rangkaian ini pada terminalnya. Itu baris 13, yaitu merupakan fungsi yang baris yang fungsinya untuk mengubah nilai sensor pada untuk menjadi nilai cerahan dari LDR. Dan baris ke-14 itu analog write, itu untuk membaca atau yaitu untuk mengatur cerahan dari LED pin pada LED pin ini, LED sebelah kanan. Dan untuk baris 15 itu fungsinya non PWM, yang mana tidak akan hidup karena ini fungsinya untuk memperlihatkan apakah LED berjalan atau tidak. Dan delay itu jarak atau rentang kedap-kedip dari lampu yang akan hidup ketika membaca sensor LDR itu terbaca. Jadi kita jalankan rangkaiannya. Nah, dapat terlihat ini yang mana Oke, selanjutnya kita masuk pada rangkaian ketiga, yaitu rangkaian yang menggunakan sensor ultrasonic. Dan dikarenakan pada tugas akhir ini pada rangkaian ketiga ini terdapat requestannya, yaitu menggunakan buzzer, maka setelah mengupdate
rangkaian tersebut dengan menggunakan buzzer yang mana fungsinya ketika distance atau jarak yang telah ditentukan terpenuhi pada ultrasonic, maka buzzer tersebut akan berbunyi mengeluarkan suara. Oke, biar lebih gampang melihat sambungan atau hubungan dari LED antar pin sensor dengan Arduino, saya akan mengubah dikit posisi dari buzzer dan juga ultrasonic. Oke, tapi maka pada rangkaian ini menggunakan buzzer yaitu untuk membunyi ketika memenuhi kondisi yang telah ditentukan, atau ultrasonic untuk sensor yang akan mengukur jarak suatu benda terhadap sensor tersebut dengan satu Arduino Uno dan half breadboard. Baiklah, pada codingannya bab 1 dan 2 ini merupakan pendefinisian dari pin echo dan trig pada sensor ultrasonic, yaitu trig pada pin 3 dan echo pada pin 2. Selanjutnya itu penginisialisasian dari baud rate yaitu sebesar 119.200 misalkan, dan ini merupakan pin mode pin mode itu untuk lampu LED yaitu sebagai output, yaitu pin mode dari trig pin echo, trig pin dan echo pin sebagai input dan trig pin sebagai output. Ini pada baris ke-11 yaitu terdapat baris 11 yaitu dapat fungsi untuk membaca jarak dalam pada sentimeter, dimana untuk digital write ini akan flow atau akan memastikan pin trig pada kondisi low ketika dalam keadaan rendah. Dan untuk delay microsecond itu akan terdapat delay sebesar 2 mikrodetik dan lanjutkan dengan mengirimkan pulsa tinggi ya, dari trig pin sendiri. Dan pada baris selanjutnya itu ada delay microsecond yang akan terjadi delay selama 10 mikrodetik, dan kemudian trig pin ini akan menghentikan pulsa. Terus baris selanjutnya itu terdapat return yang fungsinya untuk menghitung jarak berdasarkan durasi dan kecepatan dari suara sendiri. Kemudian terdapat fungsi loop yang mana pada baris ke-22 ini fungsinya adalah untuk membaca jarak yang terdeteksi pada ultrasonic ini. Dan untuk Boolner baris 24 yaitu penggunaan tipe data boolean ini fungsikan untuk mengecek apakah objek tersebut dekat yang mana kondisi itu distance jaraknya itu kurang dari 100 cm. Dan baris selanjutnya yaitu digital write yang mana akan menyalakan atau mematikan LED tersebut jika kondisinya terpenuhi, yaitu kondisi tersebut adalah pada baris sebelumnya. Kemudian baris
27 sampai baris 29 itu fungsinya untuk menampilkan output dari pengecekan jarak tersebut, yang mana akan terdapat rentang 100 milidetik antar output tersebut yang telah ditampilkan. Dan untuk pengecekan untuk pengkondisian dari jarak-jarak tersebut terdapat pada baris ke-31 sampai baris 34, yang mana apabila kondisi atau jarak pertama itu lebih dari 200 cm dan kurang dari 301 cm, maka buzzer akan berbunyi, yang mana tone ini sebagai pin atau pin yang telah di pin penghubung dari buzzer ke Arduino, dan terdapat delay antar bunyi tersebut sebesar 400 milidetik. Untuk apabila kondisi tersebut, kondisi pertama atau if pertama ini tidak terpenuhi, maka akan melakukan pengecekan kondisi, yang mana apabila jarak tersebut lebih dari 100 cm dan di bawah 201 cm, yang mana akan terdapat delay 200 milidetik tiap bunyi yang telah dikeluarkan. Begitu juga dengan baris 33, ketika kedua fungsi if dan as if di atas tidak terpenuhi, maka ketika distance atau jarak itu di bawah 101 cm akan menghasilkan bunyi juga, namun dengan delay atau jaraknya itu sebesar 100 detik. Dan apabila ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka buzzer tidak akan berbunyi. Kita coba. Oke, ini tidak berbunyi karena kan meter distance yaitu jaraknya itu 365 cm, yang mana tidak ada kondisi yang penuhi pada sensor tersebut, yang mana jarak terjauh yang masuk dalam kondisi yang ditentukan dalam codingan ini yaitu sebesar 300 cm. Apabila ini diganti 301 ini diganti menjadi 441, hal ini seharusnya akan menghasilkan output yaitu berupa buzzer yang berbunyi. Kita coba dulu. Dan itu benar, buzzernya akan berbunyi ketika ini saya ubah, karena kan 365 cm ini itu memenuhi kondisi pada baris ke-1, di mana yaitu jaraknya lebih dari 200 cm dan di bawah 401 cm. Oke. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian terakhir, yaitu penggunaan motor servo. Pada motor servo ini sendiri, rangkaian terakhir ini yaitu menggunakan motor servo, yang mana terdapat satu Arduino Uno, satu motor servo, satu potensiometer, dan breadboard. Mungkin teman-teman bertanya kenapa pada rangkaian terakhir ini menggunakan potensiometer, karena kan potensiometer ini fungsinya itu resistensi yang akan mengatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika atau penggunaannya. Oke, pada motor servo sendiri terdapat 3 pin, yang mana ini pin positif
tersambung pada bagian positif dari breadboard, bagian pin negatifnya juga ini sebagai pin output. Untuk codingan sendiri pada request pertama itu dapat pemanggilan dari library servo H, yaitu karena kita menggunakan sensor ketemu servo. Selanjutnya itu dapat pendefinisian dari pin A5 yang akan tersambung pada potensiometer yang mana fungsinya akan mengaktifkan dari potensiometer itu sendiri. Dan pada definisi servo pin itu dimana servo itu sendiri dimana pin untuk outputnya akan sama pada pin nomor 3. Servo ini merupakan pendeklarasian variabel dari servo ini sendiri, yaitu dengan nama myServo. Selanjutnya untuk setup sendiri yaitu diinisiasikan pin dari myServo ini pada servo pin, yang mana servo pin ini pada pin 3. Kemudian untuk menjalankan fungsi dari servo ini sendiri, kita masuk pada fungsi void loop yang mana untuk baris ke-9 digunakan untuk membaca nilai dari potensiometer tersebut. Untuk baris ke-10 yaitu digunakan untuk mengubah nilai dari potensiometer ini menjadi sudut servo sendiri, yaitu 360. Karena nilai potensiometer ini awalnya 0,1023, jadi 0,360. Baris selanjutnya yaitu myServo right, ini digunakan untuk menggerakkan servo dengan sudut yang telah ditentukan, yaitu telah ditentukan pada baris ke-10. Untuk baris terakhir itu delay, yang mana ini fungsinya untuk waktu atau rentang waktu yang digunakan oleh motor servo untuk membaca nilai dari potensiometer. Kita bisa jalankan. Itu potensiometer motor servonya akan bergerak sangat cepat dikarenakan delaynya hanya 15 milisecond. Jika delay ini kita ganti menjadi 1000, maka kemungkinan besar akan terdapat waktu yang lebih lama untuk servo ini membaca dari potensiometernya sendiri. Oke, dapat kita lihat dari yang sebelumnya, yang mana hanya terdapat beberapa detik doang, atau hanya sekian detik doang, itu motor servonya akan langsung bergerak. Namun ketika delay ini saya ganti menjadi 1000 milidetik, maka motor servo sendiri akan bergerak dengan waktu yang saya lihat tadi, itu membutuhkan waktu 7 detik untuk 7 detik dari waktu yang merekam pada layar untuk dapat menggerakkan baling pada motor servo ini sendiri ketika setelah membaca nilai dari potensiometer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian percobaan dari judul 2 praktikum embedded system. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya yang belum atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.